Baik, Bapak Ibu kita mulai. Sudah jam 9:15. Pak Edison, Pak Guntur dan Mbak Grace ya kita siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah setia bersama Forum Inspirasi Bisnis Intani yang kali ini sudah memasuki episode ke-16. Dan alhamdulillah tetap setia bergabung dari NTT ya, dari Larantuka hingga sampai ke wilayah barat Indonesia. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas bersama dengan Bang Edison di rootnya Tanifan dan Mbak Grace ya, di sini sudah bergabung dengan kita. Juga sudah bergabung Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Kang Guntur. Kita sapa dulu semuanya. Pak Edison, apa kabar? Mbak Grace dan Kang Guntur. Baik, Pak Sigit. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Selamat pagi, Pak Sigit. Terima kasih. Selamat pagi, Intaner dan Bang Son dan kawan-kawan. Selamat pagi semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin hari Minggu kita telah melaksanakan panen raya bersama dengan Intani, Tanifan dan stakeholder yang lain bersama dengan kelompok Tani Brisma di ujung genteng Sukabumi Selatan. Dan alhamdulillah musim tanam kali ini hasilnya sangat baik, produksinya meningkat 30% dengan luas tanam 1.000 hektar, melibatkan 1.200 petani dan 11 kelompok tani yang terlibat di program kita ketahanan pangan kita pagi ini. Dan tentunya ini merupakan bentuk sebuah kolaborasi atau korporasi pertanian yang insya Allah menjadi model dan efektif untuk kita laksanakan bersama, yang di dalamnya sangat baik dan efisien dalam kolaborasinya. Bagaimana bentuk kolaborasinya, bagaimana modelnya, dan siapa yang terlibat di antaranya. Tentu ini sudah hadir bersama kita Bang Edison, Mbak Grace, dan Kang Guntur. Kita akan kupas tuntas bagaimana nanti, saya juga harapkan mudah-mudahan nanti Bang Rian ya selaku Ketua Kelompok Prisma bisa bergabung dengan kita untuk share bersama bagaimana kesan dan pesan di tingkat petani. Alhamdulillah musim tanam ini sangat baik hasilnya, tapi kemudian minggunya panen raya, Senin dini hari sampai malam Selasa itu hujan besar, jadi kami terkendala penjemuran. Alhamdulillah Selasanya terik lagi, jadi kita lumayan. Tapi kita sudah ada upaya untuk pembuatan dryer, ya, pengering padi di lokasi. Nanti Pak Guntur akan menjelaskan bagaimana ekosistem korporasi pertanian yang sedang kita lakukan di ujung genteng. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah tak sabar rupanya kita. Saya juga sangat bahagia sekali para yang terlibat, ada Bang Edison, dari Mbak Grace, Pak Guntur, dan semua yang terlibat sudah hadir pagi ini. Dan kita akan kupas. Baiklah, kita langsung saja ke Pak Guntur memberikan satu ulasan, memberikan satu inspirasi bagi kita. Bagaimana, apa itu korporasi pertanian, bagaimana kolaborasi membangun petani milenial di Indonesia, yang tentu kita pahami bahwa jumlah petani kita semakin tahun semakin menurun, dan secara usia komposisinya adalah di atas 60% petani kita berusia 45 tahun ke atas. Saya sering sampaikan bahwa 15 tahun kemudian mereka ini akan memasuki masa pensiun. Siapakah yang akan menggantikan peran mereka? Sementara komposisi 45 tahun ke atas usia para petani kita jumlahnya sangat besar, 60% dari petani kita di Indonesia. Ini yang notabene semakin tahun semakin menurun. Dan Tanifan bersama grup Tani Hub-nya telah mendorong bagaimana terbentuknya satu munculnya kelompok tani milenial yang menjadi regenerasi petani di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, rasanya kurang bijak kalau saya berpanjang kata di pagi ini karena para inspirator kita sudah bergabung bersama kita. Kita kasih jempol dulu buat inspirator kita pagi ini, Bang Guntur, Bang Edison, dan Mbak Grace. Baik, Bang Guntur, saya persilakan untuk memberikan gambaran dan inspirasi kita yang pertama. Oke, terima kasih Kang Sigit. Selamat pagi Bang Edison, Mbak Grace, dan kawan-kawan Intaners yang sudah hadir dalam Inspirasi Bisnis hari ini. Inspirasi Bisnis yang ke-15 ya. Dan alhamdulillah dalam berbagai kita diskusi, kita bisa menampilkan
figur-figur yang bisa inspiring, yang memberikan inspirasi buat kita semua. Dan ini menjadi satu penyemangat bagaimana kita semua untuk terjun dan mengembangkan sektor pertanian itu. Nah, Tanifan saya mengenalnya beberapa tahun lalu dan nama ini dari sisi nama juga sangat bagus ya. Di sisi lain juga menunjukkan positioningnya satu peer-to-peer lending yang memang saat ini yang lain mungkin tidak masuk ke sana atau kalaupun masuk tidak fokus khusus ke sana. Jadi saya mengapresiasi yang tinggi peran Tanifan yang di bawah naungan Tanihub yang memang melakukan pengembangan pertanian khususnya untuk kalangan milenial ya yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Karena selain pembiayaan, Tanihub Group juga melakukan pendampingan dan juga sampai ke pemasaran. Ini adalah langkah yang luar biasa, apalagi yang disasar adalah para petani milenial. Dan ini sama dengan target dan segmen yang sedang dan akan terus kita kembangkan oleh Intani. Bang Edison, Intani berdiri 2015 ya, 2015 dengan asumsi bagaimana kita melahirkan petani-petani generasi muda, petani milenial yang lebih produktif dengan pendekatan pertanian secara corporate farming. Nah, ada 5 hal sebetulnya yang sedang dikembangkan. Satu adalah memberdayakan masyarakat makin lebih produktif, gitu kan. Kedua adalah kita teknologi innovation, ini adalah inovasi teknologi dalam budidaya pertanian maupun dalam supply chain atau rantai pasok jaringan pertanian itu sendiri. Jadi itu yang kita kembangkan. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan istilah kami ini connecting people. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan pihak-pihak stakeholders dalam industri pertanian menjadi satu ekosistem yang kita bangun dan memberikan nilai tambah, termasuk yang sekarang sudah berjalan dengan Tanihub, Tanifan, gitu kan itu. Nah, berikutnya kita mengembangkan ke SDM-nya dan satu hal lagi yang kita kembangkan adalah bagaimana masa depan pertanian ini bisa menjadi pilihan masyarakat khususnya generasi muda dan dengan pengelolaan dan skala ekonomi yang memadai pertanian memberikan keuntungan yang besar. Nah, yang menarik yang mungkin kami kolaborasikan kemarin dengan Tanihub dan Tanifan adalah bagaimana kita membangun satu korporasi petani terintegrasi. Jadi Oktober lalu kami bersama-sama buat rekan-rekan mungkin yang belum update ya, kami bersama-sama melakukan budidaya pertanian di kawasan Ujung Genteng, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, lokasinya di Sukabumi Selatan ya, itu di pantai Laut Selatan. Ada areal sekitar 1.000 hektar yang kita tanami dengan pendekatan korporasi petani. Nah, korporasi petani bukan kita harus membuat satu perusahaan untuk petani, bukan itu sebetulnya, tapi kita membangun ekosistem bagaimana kita mengembangkan pertanian menjadi lebih efisien, efektif, dan terintegrasi. Tentu ujungnya adalah peningkatan pendapatan petani. Nah, apa yang kami lakukan? Kami mulai dari hulu, kami bekerja sama dengan Pupuk Indonesia Pangan, ini anak perusahaan Pupuk Indonesia, di mana Pupuk Indonesia Pangan membantu kami dalam teknologi budidaya termasuk pembenihan dan juga pupuk. Kemudian di samping itu di faktor inputnya juga kita masuk permodalan ya. Permodalan ini kita didukung sepenuhnya oleh Tanifan dan Tanihub, dan para penerima permodalan adalah kelompok tani yang anggotanya kita klasifikasikan satu kelompok tani itu rata-rata luasan lahannya harus mencapai 100 hektar. Nah, kenapa 100 hektar? Karena ini untuk mengejar skala ekonomi sehingga pengelolaan lebih efisien. Jadi dalam satu kelompok tani itu kita beranggotakan mencapai sekitar 100-an orang atau 120 orang. Bahkan ada yang 200 karena pemilikan lahannya ada yang hanya setengah hektar, ada yang 0,3, ada yang 2.000 meter gitu kan. Nah, semuanya memiliki lahan yang 1 hektar.
Nah, dengan hitungan skala ekonomi yang kita buat, akan terjadi efisiensi dan efektivitas, termasuk juga meningkatnya produktivitas. Ini yang kita lakukan. Nah, kemudian kami kembangkan juga di hilirnya ya, di pasca panen. Di pasca panen kita menyiapkan satu rice mill unit. Ini juga kita kolaborasikan dengan Bank Indonesia, dan kita sedang menggandeng juga beberapa mitra lain untuk membuat dryer dan juga rice milling unit yang rasionya sebenarnya bisa melayani 100 hektar. Nah, kalau di ujung genteng 1000 hektar itu seharusnya kita memiliki mini rice milling unit itu sekitar 10 ya. Dan dryernya juga ada 10 dengan kapasitas 5-8 ton per batch gitu kan. Itu sebentar rice millingnya 1,5-2 ton per jam. Nah, ini yang sedang kita modeling dan sudah terbukti gitu kan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah hasil Sinyal Kang Guntur sepertinya terputus karena beliau sedang di jalan. Mengambil hasil panennya. Jadi dalam 10.000 hektar ini hasil panen kita sekitar 6.000-an ton ya, 6.000-an ton inilah yang sekarang sudah ready pembelinya. Kita sedang proses bagaimana bisa mengeringkan sesuai dengan standar-standar kadar air misalnya mencapai 14%. Kemarin hasil lab sementara apa yang sudah dikeringkan kami yang sudah berjalan di panen lebih awal sebelum panen raya itu masih 15,10. Jadi skala deplot ya. Jadi kita harus masuk ke skala ekonomi. Testanya Kira kan dia ikut Abdul Hadi ya. Latihan. Jauh-jauh lebih besar. Kami kembangkan kemarin itu semuanya adalah menggunakan sumber dana komersial, sumber dana yang tidak bersubsidi, termasuk dari benih maupun pupuk. Nah, kenapa kita iya ketemu Cina. Oh, atau gini cuy, nanti kalau kita kalau ada Mohon maaf Mbak Admin, salah nge-mute. Pak Toha mohon di-mute, Pak Guntur dibuka unmute. Pak Gunturnya masih unmute. Oh, saya unmute malah ya. Oke. Nah, jadi itu. Jadi semua sumber pendanaan dan juga dukungan dalam pelaksanaan korporasi petani yang kemarin kita kerjasamakan bersama Tani Hub dan beberapa mitra lainnya adalah dilakukan secara komersial ya, komersial dengan pendekatan social enterprise, social business. Nah, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat dan juga mendorong petani berbangga, sektor pertanian ini bisa dikelola dengan baik tanpa harus selalu tergantung terhadap subsidi. Nah, ini nih yang ini kan. Caranya seperti apa? Caranya yaitu bagaimana kita bangun korporasi petani terintegrasi dan kita harus membuat dengan sampai skala ekonomi yang baik. Kalau terlalu kecil memang, tapi kalau misalnya skala ekonomi akan terjadi efisiensi dan tetap dapat petani jauh lebih baik. Ini juga memperpendek ya, jalur supply chain atau jalur khas tani yang semula menggunakan hub gitu ya, menjualnya lagi kalau yang mereka produksi selain dijual dalam gabah kering panen atau gabah kering giling bisa diproduksi menjadi beras. Nilai keuntungannya jauh lebih besar lagi.
Nah, inilah yang sedang kita berjalan dengan Tanihub, Tanifan, Mitra BUMDes Nusantara melakukan satu kolaborasi strategis yang insya Allah dari 1.000 hektar kemarin kita tanam Oktober dan panen pada bulan Maret, mulai April nanti akan kita kembangkan menjadi 5.000 hektar, dan kami juga bekerja sama dengan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat. Ada beberapa tawaran kerjasama teknologi pertanian seperti boosting atau pupuk-pupuk organik yang untuk meningkatkan produksinya. Nah, di sisi produksi kemarin kita berhasil meningkatkan dari hasilnya menjadi 6 juta ini. Ini sangat luar biasa meningkat, pendapatannya juga akan lebih meningkat. Nah, bersama Tanihub dan Tanifan, kami melakukan sejumlah kolaborasi lain selain di sektor budidaya padi, juga kami mengembangkan peternakan, dan hari ini kita sedang kembangkan peternakan di Jawa Barat dan Jawa Timur ya, peternakan domba, dan juga mungkin kita bisa mengembangkan sektor lainnya, karena kami di Banten sudah mengembangkan juga peternakan sapi, dan juga di NTB sedang menyiapkan satu korporasi petani juga untuk sapi. Sektor perikanan kita sedang menyiapkan model bisnis dan juga jaringan off-takernya, termasuk juga sektor pertanian. Menarik misalnya kita sudah modal asing di Cirebon, ini juga sedang kita jajaki ubi-ubi apa saja yang bisa diterima mereka sehingga petani memproduksi sesuai pasar yang ada. Dan selain untuk memenuhi pasar dalam negeri, talas beneng juga sama. Ini juga sedang kita kembangkan di Jonggol. Kita sudah bangun beberapa hektar, dan ini marketnya sudah ada juga. Gitu kan. Nah, kemarin ada juga dari Lampung ya menghubungi saya, mereka sudah mengembangkan talas beneng, dan beberapa sudah berkembang cukup bagus dan pasarnya juga cukup bagus. Mungkin itu pengantar dari saya, Mas Sigit, sebagai pematik diskusi. Tentu yang kami harapkan dari Bang Edison nanti tidak hanya sekedar menyampaikan kerjasama kita, tapi juga sebenarnya apa sih Tanifan yang ingin dikembangkan ke depan. Tentu ini juga membuka peluang-peluang untuk anggota-anggota Intani dan juga peserta yang ikut dalam webinar ini. Itu Mas Sigit, terima kasih. Silakan Bang Edison dan Grace. Thank you. Baik, terima kasih Kang Guntur. Sebelum saya ke Bang Edison dan Mbak Grace, saya pengen mendalami banyak orang yang bertanya definisi tentang korporasi petani. Ada yang menganggap bahwa korporasi petani adalah corporate atau perusahaan pertanian. Tapi bagaimana menurut Pak Guntur? Apa sih yang dimaksud dengan korporasi petani itu? Korporasi petani itu ini sebenarnya dari istilah corporate farming ya. Kami sangat prihatin juga ketika beberapa daerah termasuk pemerintah daerah menerjemahkannya dengan membuat satu perusahaan korporasi, dan ini salah satu terjadi misalnya di kawasan petani kopi. Saya diupdate oleh salah satu pejabat daerah, kami sudah siapkan Pak PT untuk para petani kopi. Tapi ketika punya PT malah petani nggak bisa jual apa-apa karena kami nggak punya modal, kan gitu itu ya ini. Nah, artinya apa? Korporasi petani yang sedang berkembang sekarang di dunia, terutama di Brasil, Thailand, Vietnam gitu kan. Kalau diproduksi itu kan ada istilahnya bahan baku, kemudian produksi, kemudian packaging sampai ke hilir penjualan. Input istilahnya. Di situ kan ada benih, ada pupuk gitu kan. Ada faktor budidayanya sama, itu juga harus menghitung salah-salah ekonomi tadi, termasuk juga di situ teknologi pertanian yang harus teknologi pertanian dimaksud. Nah, ini juga istilah teknologi pertanian bukan hanya alat mesin pertanian. Pupuk misalnya yang lebih baik itu teknologi pertanian, sampai melahirkan varietas baru, itu teknologi. Jadi bioteknologi, kemudian teknologi mesin itu pertanian. Tapi kita gitu kan, alat-alat yang sifatnya alsintan
tetapi efektivitasnya misalnya tidak cocok. Di daerah-daerah karena daerahnya biasanya terutama di tengah ya, di pegunungan gitu, bukan di pantai utara atau selatan karena tidak bukan merupakan daerah yang datar. Alsintan yang dikerjakan mungkin cukup yang kecil-kecil, tapi di daerah Pantura bisa menggunakan combine hal. Jadi harus kita custom, kita sesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal daerah masing-masing. Jadi kita lihat di korporasi petani ini adalah definisinya memang harus dibuat bahwa itu adalah ekosistem. Nah, kalau saya menyarankan, kalau memang mau dilembagakan secara ekonomi, lembaganya bukan perseroan terbatas, tetapi adalah koperasi. Koperasilah yang akan bisa memayungi seluruh petani dan seluruh ekosistem yang tergabung di sana. Koperasi juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya koperasi harus mendirikan rice mill unit ya, mesin penggilingan padi yang besar dan memerlukan investasi. Bisa jadi koperasi bekerja sama dengan satu perusahaan, kemudian membuat PT bersama yang pemegang sahamnya di situ koperasi mayoritas dan mitranya mungkin minoritas, walaupun nanti pembelian saham mayoritasnya bisa bertahap, gitu kan, dari hasil usaha itunya sendiri. Jadi dalam kurun waktu tertentu koperasi bisa memiliki langsung alat-alat ini setelah pihak investor misalnya dapat mengembalikan investasinya atau mencapai BEP. Nah, jadi korporasi petani harus dibangun dalam bentuk ekosistem dalam semua hal. Jadi kita badan hukum PT dan lain-lain, tapi kita arahkan bagaimana korporasi petani bisa berkembang secara strategis dan produktif, itu memanfaatkan atau mengoptimalkan koperasi karena dari sisi dan filosofi sempat terapkan untuk ekonomi dan masyarakat Indonesia. Akan Mas Sigit. Baik, terima kasih Kang Guntur. Begitulah Bapak Ibu sekalian, jadi korporasi petani tidak diterjemahkan sebagai bentuk perusahaan petani. Kang Sigit. Ya. Halo Kang Guntur? Ya. Ya, betul. Ya, tidak diterjemahkan, tapi jadi membangun ekosistem usaha pertanian, ya, yang di dalamnya terjadi simbiosis dan interaksi antar unsur di subsistem, baik di unsur hulu, produksi, pasca produksi, sampai pada distribusi. Luar biasa, Kang Guntur nih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapat paparan dari Kang Guntur. Betul. Jadi betul Mas Sigit, saya tambahkan satu lagi. Nah, ya saya tambahkan sedikit satu. Nah, dalam korporasi petani ini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan para petani. Misalnya dalam permodalan seperti yang dilakukan kerjasama kami dengan Tanifan gitu kan, dan Tanihub, di situ kita menjadi salah satunya penjamin. Karena apa? Petaninya tidak memiliki jaminan gitu kan, itu yang ini kan. Sehingga petani fokus kepada produksi, tapi dengan pendampingan yang baik gitu kan itu. Sehingga apa? Bukan hanya hasil budidaya yang bagus, sumber-sumber permodalan yang diinvestasikan baik dari lembaga keuangan, peer-to-peer lending, dari Tanifan atau dari investor atau dari mitra-mitra lain harus kembali gitu kan, bersama keuntungannya. Sehingga apa? Ini bisa berkelanjutan untuk jangka panjang gitu. Oke, itu Mas Sigit, teman dari saya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Jadi memang penerjemahannya membangun ekosistem di dalamnya yang terjadi interaksi antar unsur dalam subsistem tersebut. Ya, di antaranya di sini sudah ada salah satu unsur di dalam subsistem permodalan atau pembiayaan, sekaligus juga bisa menjadi off-taker. Bang Edison dan Mbak Grace dari Tanihub Group. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Kang Guntur yang sangat luar biasa ini. Bagaimana konsep kolaborasi yang telah dibangun. Nah, sekaligus update bagaimana bentuk model kolaborasi korporasi pertanian yang sedang kita bangun bersama Intani dan para stakeholder di sektor pangan, padi di Ujung Genteng ya, di Cilacap, Sukabumi, dan bersama kelompok tani Brisma di sana dengan hubnya adalah pesantren pemberdayaan Al-Muhtadin, juga sedang dibangun saat ini adalah sektor peternakan, baik domba maupun sapi.
Baik Bapak Ibu sekalian, Bang Edison dan Mbak Grace, ini saya perkenalkan dulu. Forum Inspirasi Bisnis Intani ini setiap Rabu hadir dan luar biasa antusiasme. Di dalamnya itu ada pemegang kebijakan dari Dinas Pertanian, dari para penyuluh, dari pelaku usaha tani, dari mungkin juga ada penyandang modal di dalamnya, ada off-taker juga, ada mahasiswa juga yang ada di sini, sehingga sebetulnya ini merupakan tadi seperti dikatakan oleh Ketua Umum bahwa ini Intani merupakan connecting people. Di dalamnya ada pelaku usaha tani yang tergabung di kita, dan dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Ini Flores ada, Larantuka ada, Luwu Timur, Kalimantan Selatan, juga sampai di Aceh Barat sudah hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, tak sabar rasanya bagaimana sih konsep yang ditawarkan, gagasan, bagaimana Tani Hub Group ini mendorong tumbuhnya pertanian Indonesia, khususnya membangun petani milenial. Baik, saya serahkan ke Bang Edison. Selamat pagi Bang Edison. Selamat pagi Pak Sigit. Baik, silakan lanjut. Selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Tani Hub Group, saya awali dengan memperkenalkan diri. Saya Edison dan ditemani dengan Ibu Grace. Ibu Grace adalah VP of Business Development dari Tani Fund. Ya, saya akan sedikit menceritakan tentang apa itu Tani Fund dan apa itu Tani Hub Group. Ya, Tani Hub Group itu berdiri sejak tahun 2016. Diawali dengan kepedulian beberapa anak-anak muda. Saya tidak termasuk di dalamnya. Saya cuma meneruskan apa yang mereka konsepkan. Ya, mereka sangat peduli dengan bagaimana para petani ini bekerja, memberikan hasil untuk ketahanan pangan, terus bagaimana mereka menyalurkan pangan-pangan mereka hingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Mereka melihat banyak sekali kendala yang terjadi dari mulai hulu sampai hilir dari sisi rantai pangan ini. Dan mereka membagi permasalahan ini secara sederhana, mereka membagi permasalahan para petani ini dengan 3 step, yaitu dibilang bagaimana bisa mendapatkan benih atau input yang mudah, bagaimana mereka bisa mendapatkan permodalan yang mudah, dan mereka bagaimana bisa menjual barang-barang mereka dengan mudah. Jadi dari tiga permasalahan yang sederhana ini, walaupun nanti aplikasinya di lapangan sangat kompleks, ya, mereka memulai dengan semangat kemudahan mereka ini untuk memberikan beberapa solusi kepada para petani dan juga kepada para customer atau off-taker. Ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya kepentingannya untuk banyak orang. Ya, dari mulai petani itu sendiri berkepentingan, dari mulai pembeli itu sendiri berkepentingan, dari mulai masyarakat juga berkepentingan. Hanya permasalahannya yang ada didapati sampai saat ini adalah bagaimana mereka sangat sulit mendapatkan bibit yang baik. Belum halnya kalau dapat bibit yang baik, bagaimana bayarnya? Begitu bayarnya ada, siapa yang mau beli? Nah, itu semua secara sederhana mereka mencoba men-solve ini dari sisi administrasi modern lah kalau kita bilang ya. Dimana pada saat kalau ngomong sama customer, ya itu ada perjanjian hitam di atas putih, ada kesepakatan, tidak lari begitu saja begitu produknya jadi sehingga nanti kebingungan mau dibuang kemana dan lain sebagainya. Ya, dari segi permodalan ternyata itu yang mau berpartisipasi di dunia pertanian itu bukan cuma perbankan. Bukan cuma perusahaan-perusahaan besar yang mau membeli barang-barang pertanian, ternyata masyarakat pada umumnya pun mau berpartisipasi dari sisi pendanaan. Disinilah kami mencoba Tani Fund terutama ya, mencoba membuat platform yang bisa mempertemukan dari orang-orang yang cukup peduli terhadap pertanian dan juga orang-orang yang ingin berinvestasi dari segi pertanian, tapi ya. Mereka mencoba dengan cara masuk ke dalam platformnya Tani Fund, ya. Dan setelah itu kita bisa bekerja sama dengan para stakeholder seperti Pupuk Indonesia, pabrik benih, terus pabrik pestisida, mulsa dan lain sebagainya supaya bisa berkolaborasi masuk ke dalam dunia pertanian yang sangat besar dan sangat penting ini. Ya. Jadi untuk kami pada saat kami bertemu dengan Pak Guntur, dengan timnya dan juga dengan Intani, konsepnya ini sangat menarik karena apa?
Ternyata dengan kemudahan kami sendiri dan semangat kami tidak bisa men-solve dari ujung ke hulu sampai hilir. Perlu mungkin berpuluh-puluh tahun, mungkin dengan modal yang triliunan untuk menyelesaikan ini semua, tapi ternyata dengan konsep kolaborasi yang dibangun oleh Intani, ini semua bisa di-solve. Tidak seluruhnya, tapi paling enggak 80 atau 70-80% permasalahan ini bisa di-solve dan bisa menghasilkan seperti apa yang diinginkan oleh petani. Ya. Jadi Tani Fund di sini kalau secara spesifik di luar Tani Hub Group ya, karena Tani Hub Group kita ada 3, yaitu kita mempunyai Tani Hub sebagai penjual kepada customer, Tani Supply sebagai off-taker untuk barang-barang pertanian, dan Tani Fund itu untuk men-solving permodalan untuk petani. Ya, secara spesifik yang akan kami bicarakan ini adalah Tani Fund. Bagaimana Tani Fund bergerak untuk memberikan permodalan para petani. Saya ulang sedikit bahwa ternyata publik itu sangat antusias untuk mau membantu petani. Ya, dari sisi mereka juga merasa bahwa saat ini petani sangat sulit untuk masuk ke dalam perbankan. Masalah jaminan, masalah pengembalian, masalah administrasi, masalah pembicaraan bicaranya dunia perbankan sama dunia aplikasi itu sangat berbeda. Dan banyak petani yang lebih baik tidak ketemu sama perbankan daripada saya harus meminta modal sama mereka gitu ya. Nah, ini yang kami coba jembatani, di mana kami bergerak dari sisi bahwa kami juga punya field operator, kami juga punya petugas-petugas lapangan yang kerap kali berkomunikasi dengan para petani, melihat apa sih kebutuhan mereka, sampai di mana sih mereka mampu, seperti apa sih lahan yang mereka miliki, bibitnya dari mana, produknya kemana, dan apa yang dihasilkan, dan bagaimana kualitasnya. Ya, jadi Tani Fund bukan sekedar melihat bahwa, oh kamu butuh dana berapa? Rp1.000. Oke, Rp1.000 saya kasih, terus tinggal. Tidak. Jadi kami lihat hasilnya itu akan seperti apa. Apa perbedaannya dengan perbankan? Yang pasti kami lebih lean, karena perbankan itu akan melihat bagaimana kemampuan seorang peminjam untuk mengembalikan uangnya kepada bank. Kalau kami lebih melihat adalah bagaimana petani bisa menghasilkan barang dengan kualitas yang kami inginkan, sehingga barang-barang itu bisa dijual dan bisa membayar pinjaman. Jadi kami agak berputar sedikit, tapi masuk ke dalam core apa yang dimiliki yang tidak mampu dihasilkan oleh petani. Kalau cuma meminjam itu ya Bapak pinjam 10.000, Bapak mau mengembalikan Rp10.200. Itu sesimpel pinjam-meminjam perbankan. Tapi untuk mengambil 10.000, Bapak ditanya, punya apa? Punya motor, punya mobil, punya TV, atau lain sebagainya. Tapi kalau kami melihat, Bapak punya lahan di mana? Bisa tanam apa? Kapan selesainya? Bagaimana produknya? Pada saat kemampuan Bapak itu ditanya dan Bapak semua bisa memenuhi, maka untuk kami memberikan dana, dan hasil daripada yang Bapak hasilkan itu akan kami berikan kepada off-taker, sehingga off-taker itu bisa membayar kami, sehingga Bapak bisa membayar semua pinjaman Bapak. Agak berputar sekali lagi jalan yang kami lakukan, tapi itu membuat suatu ekosistem di mana pengembalian terhadap dana-dana yang dipinjam dari publik itu bisa lebih aman adanya. Jadi di sini perbedaan yang menurut saya cukup signifikan dengan perbankan, di mana perbankan pun mengatakan pada saat kita memperkenalkan konsep kita kepada mereka, mereka bilang unik ya, karena bergeraknya bukan cuma pinjam dan mengembalikan, tapi lebih kepada bagaimana mengenal petani dari sisi produksi. Ya, nah sekali lagi ternyata pada saat kita berbicara itu ada lagi hal-hal lain, bagaimana teknologi itu diaplikasikan, bagaimana dapat bibit, bagaimana dapat off-taker. Nah disinilah kita bekerja sama dan kita berkolaborasi. Salah satunya dengan Intani. Ya, kita berkolaborasi, kita mengikuti konsep korporasi petani ini, di mana tidak usah semua kamu yang buat. Kami nggak perlu bikin pabrik bibit untuk memberikan bibit kepada para petani. Kami tidak perlu membuat pabrik pupuk untuk memberikan pupuk kepada petani. Tapi kami cuma perlu berkolaborasi sehingga secara administrasi itu bisa dihubungkan dan kami bisa mendapatkan hasilnya. Ya. Sekarang masuk ke dalam konsep bagaimana kita menggerakkan
pertanian ini menjadi suatu hal yang sustain. Karena ini salah satu yang diusung oleh Tani Hub Group, yaitu sustainability of production atau keberlangsungan yang continue untuk produksi pertanian. Keberlangsungan ini cuma bisa didapat apabila terjadi suatu regenerasi yang cukup. Kami banyak mendapati pada saat kami ngobrol sama petani, rata-rata petani yang kami ajak bicara adalah paling muda 45 tahun. Ini adalah suatu dilematis karena saya melihat millennials atau anak-anak muda yang terjun kepada dunia pertanian merasa mungkin dunia pertanian tidak terlalu menarik, ya. Di saat mereka diterpa dengan segala teknologi modern dari gadget dan lain sebagainya, ya. Ternyata gadget ini bisa memberikan dampak positif dan as well as negatif juga kepada mereka, karena ternyata dunia pertanian ini menjadi sangat tidak menarik mereka. Aduh, lama, kotor dan lain sebagainya, produksinya susah, terus permasalahannya terlalu kompleks dan lain sebagainya. Nah, ini yang akhirnya kita mencoba melihat bagaimana kita bisa empowering millennials untuk meregenerasi para petani-petani yang sudah cukup umur. Ya, karena kenyataannya misalnya yang orang tuanya petani, anaknya belum tentu mau jadi petani. Jangan-jangan mereka jadi YouTubers, ya. Jangan-jangan mereka jadi TikTokers. Nah, ini adalah suatu hal yang menurut saya sedikit dampak yang tidak terlalu baik dari sisi teknologi. Tapi ternyata teknologi juga bisa memberikan dampak yang sangat baik, yaitu kalau di kami, bagaimana kami monitor petani, kami nggak usah terlalu datang ke lahan, kami cukup dengan foto, kami cukup dengan report, itu adalah dampak positif dari teknologi. Nah, di sini saya sangat surprise pada saat Pak Guntur dan Intani membawa saya ke pesantren. Saya lihat bagaimana anak-anak pesantren ini boleh dikatakan anak-anak yang mungkin setelah millennials generasi apa saya nggak tahu ya. Nah, itu mau berkecimpung di dunia pertanian. Dan ini adalah membuka masa depan cerah bahwa pertanian kita akan mempunyai support atau regenerasi yang cukup untuk bisa sustain 10 atau 20 tahun ke depan. Kalau cuma mengandalkan yang tua-tua, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun kita sudah selalu import, apapun kita import. Beras kita import, terus udah gitu buah-buahan kita import, semua kita import. Dan kita dengan lahan sebegini besar akhirnya terbuang percuma. Ya. Nah, itu dari sisi umur produktif yang kami tuju. Jadi kami tetap mengedepankan kalau bisa kita dapat petani muda yang produktif, kami memang prefer untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Walaupun yang sudah yang sudah produktif bukan berarti kami tinggalkan, tapi kami prefer karena kami mau menjaga keberlangsungan dari itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada dari sisi komunitas. Kami memang lebih memilih untuk bergerak dari kelompok tani ketimbang tani individual. Tani individual bisa bagus nggak? Bisa. Ada yang produksinya bagus banyak sebenarnya. Tapi akhirnya mereka itu centralized. Petani ini maju, di lingkungannya nggak terlalu. Ya, nah kalau kita bergerak dari kelompok tani di mana semua itu istilahnya bisa sharing knowledge, bisa saling mensupport satu sama lain, nggak punya ini bisa kasih ke sana dan sini. Ini komunitas ini bisa terbentuk dan bisa memberikan kami lebih kepastian terhadap produksi. Ya, jadi beginilah Tani Fund hadir ya di tengah rantai pasok makanan yang ada di Indonesia ini. Semoga keberlangsungan atau supporting dari kami terhadap funding ya, selain dari perbankan yang sudah berkolaborasi sama kami juga, tapi juga dari publik, ini bisa memberikan nilai tambah terhadap para petani-petani Indonesia, terutama generasi-generasi muda, dan mereka juga mempunyai istilahnya harapan bahwa menjadi petani itu adalah salah satu cita-cita. Walaupun cita-cita saya juga bukan petani sih, tapi saya rasa menjadi petani itu baik dan bisa memberikan keberlangsungan hidup kepada banyak orang. Saya rasa itu dulu dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa lanjutkan. Mungkin Mbak Grace ada yang mau ditambahkan? Baik, Bang Edison, luar biasa. Jadi memang
concern sekali terhadap pertama usia produktif. Ya, yang kedua kemudian juga mendorong bagaimana berkelompok supaya tidak tumbuh sendirian, tapi sejahtera bersama-sama. Yang ketiga juga bagaimana punya spirit yang luar biasa, yaitu bagaimana memberikan kemudahan, khususnya di sektor input, produksi, dan hingga berani masuk terhadap bagaimana di sektor hilir dan subsistem hilir. Luar biasa buat Bang Edison dan teman-teman semuanya. Baik, masih ada satu inspirator yang akan melengkapi. Saya sangat tertarik dengan satu konten IG-nya Tanifan yang di situ mempunyai hashtag pendanaan berdampak sosial. Wah, ini jadi orang biasanya kan pendanaan berdampak profit. Nah, ini enggak, pendanaan berdampak sosial. Ya, ini yang luar biasa di hashtagnya sosmednya Tanifan ini. Baik, bagaimana sih sebetulnya kenapa bisa pendanaan berdampak sosial? Tadi sudah sekilas disampaikan oleh Bang Edison. Baik, apakah dijawab oleh Mbak Grace atau dijawab sama Bang Edison? Oleh Mbak Grace. Baik, Mbak Grace. Silakan Mbak Grace. Baik, Ya. selamat pagi Pak Sigit, Pak Guntur, dan seluruh peserta dari webinar Inspirasi Bisnis hari ini gitu ya. Jadi tadi kita mendengarkan paparan dari Pak Guntur dan Pak Edison udah sangat komprehensif dan menarik poin-poinnya. Jadi memang di Tanifan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edison, kami itu memiliki misi dan visi untuk mensejahterakan mereka-mereka yang ada di rantai makanan di Indonesia. Jadi termasuk sektor agriculture dan food industry turunannya sampai dengan para petani yang memang ada dalam ekosistem pertanian kita. Jadi memang sebagai satu grup dengan Tani Hub gitu ya, Tanifan sendiri itu kami memang membawa misi untuk mendanai mereka-mereka yang ada di sektor agriculture. Kenapa gitu ya? Karena kami tahu gitu ya, mereka ini para kelompok tani, para pelaku usaha di rantai ekosistem pertanian ini, termasuk peternakan dan perikanan itu adalah orang-orang yang secara fisik gitu ya, bekerja keras gitu ya di sawah pagi sampai sore, mereka mungkin di ladang atau di kandang, setiap hari melakukan banyak aktivitas fisik, tapi memang return ataupun penghasilan yang mereka terima itu rata-rata masih di bawah nilai UMR yang ada di regionalnya. Jadi melihat kondisi seperti itu, kami memang tergerak gitu ya, seperti disampaikan Pak Edison, bahwa memang kita itu bisa loh membuat para masyarakat yang ada di ekosistem ini lebih sejahtera melalui pendanaan ataupun akses ke modal kerja yang memang secara hitungan bisnis lebih transparan dan memang disesuaikan dengan metode penghasilannya mereka. Jadi memang di Tanifan ini kami tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang gitu ya cicilannya, tapi dalam bentuk barang. Artinya apa? Artinya selama para petani kita ini sedang menanam padi misalnya ya, atau sedang beternak kambing dan sapi, kita tunggu sampai mereka selesai panen. Artinya mereka tidak diberatkan dengan mencari hutang lagi atau mencari uang sampingan untuk membayar cicilan bulanan sebelum masa panen tiba. Kenapa seperti itu? Karena kami sebenarnya semangatnya atau spiritnya adalah kami ingin para petani kita, peternak kita, dan nelayan kita, mereka fokus pada produksi hasil panennya. Nanti gitu ya, setelah tadi masa panen selesai, baru kita akan hitung hasil produksinya sebagai pembayaran dari pinjamannya ataupun modal kerjanya. Disinilah yang membedakan memang Tanifan dengan berbagai institusi keuangan lainnya, di mana kami gitu ya mengusung tadi pendanaan berdampak sosial. Kami tidak hanya memikirkan profitnya saja dalam model bisnis kami, tapi harus ada dampak sosial yang kita ciptakan. Bagaimana mungkin gitu ya para petani kita lepas dari pinjaman-pinjaman yang bunganya mungkin harian gitu ya. Mereka belum panen, mereka harus nyicil. Kami ingin lepaskan mereka dari kemungkinan gitu ya, ketika mendapatkan modal kerja bukan menjadi lebih untung, tapi mereka terbebani dengan hutang yang lebih banyak hingga akhirnya mereka tidak sejahtera juga.
Jadi memang misi kami ini, kami mengenalkan kepada masyarakat, ada loh para kelompok tani, nelayan, peternak yang memang mereka sangat berusaha gitu ya. Mereka membutuhkan modal kerja untuk menaikkan produksinya, seperti kemarin Intani berhasil menaikkan produksi padi 30% untuk beras supply ke Pupuk Indonesia dan ke BUMDes gitu ya. Ada loh para petani yang memang mereka sudah punya sapi dan kambing, ingin beternak gitu ya, hingga nanti hasilnya gitu ya, mereka bisa dapatkan untuk anak mereka bayar sekolah, kemudian keluarganya punya akses ke puskesmas untuk kesehatan mereka, punya akses untuk air bersih ataupun sanitasi. Jadi dalam bisnis model kami gitu ya, yang kami dukung atau yang kami dorong gitu ya, selain profit dalam model bisnis kami adalah dampak sosial yang diciptakan. Jadi tidak hanya kasih uang lalu tinggalkan. Makanya ketika kemarin Pak Guntur, Pak Edison cerita tentang Intani di akhir tahun 2020 gitu ya, saya sangat tertarik gitu. Oh, ternyata yang di sejahterakan itu hampir 1.200 petani gitu ya di daerah Sukabumi Ujung Genteng. Ternyata ketika mereka tadi termasuk para anggota pesantren ataupun ekosistem lainnya ikut dalam korporasi pertanian ini gitu ya, banyak orang yang tadinya mungkin tidak punya penghasilan yang sustain, tidak punya akses ke modal kerja mereka. Mereka bisa mengerjakan satu hal aktivitas di mana hasilnya bisa dirasakan oleh kita dan keluarganya. Jadi disitulah mungkin dampak sosial ingin kita dorong gitu ya, tidak hanya kasih uang tinggalkan, tapi ada pendampingan, kemudian dibukakan akses ke off-takernya, dikenalkan dengan teknologi. Kemarin Pak Guntur dan Pak Sigit mengenalkan kita dengan RMU ya, dan pengeringan yang dibangun di desa gitu, hingga akhirnya ada listrik yang masuk. Itu sebenarnya sebuah dampak sosial yang sebenarnya kalau kita replika ke semua pedesaan ataupun daerah-daerah tertinggal, itu bisa membuat mereka lebih mandiri gitu ya, lebih mandiri dan berdaya untuk membuat hasil yang lebih produktif untuk dirinya dan keluarganya. Mungkin seperti itu Pak Sigit. Luar biasa sekali ini Mbak Grace ya. Saya sampai nggak nyangka kalau sudah berakhir itu paparannya. Baik ya, baik sebelum kita lanjut nanti diskusi kita dengan Bang Edison, Pak Guntur dan Mbak Grace ya, yang luar biasa. Teman-teman partisipan boleh bertanya, bagaimana sih sistem pengajuan pembiayaannya ya, dan sektor apa saja, komoditas apa saja yang akan dibiayai, bagaimana prosesnya? Silakan ditanyakan ke Bang Edison dan Mbak Grace. Tapi sebelum saya tanya, nanti juga akan saya minta sesi pokter ya, penerima pembiayaan dan petaninya dari Bang Angriansa ya, kebetulan sudah bergabung di sini. Yang kebetulan sudah bukan cuma di sektor peternakan, di komoditas padi. Sebelumnya juga sudah menerima pembiayaan di domba sebetulnya di Brisma ini. Baik, Mbak Grace dan Bang Edison, kemarin sudah turut serta bergabung ya dengan Intani ke lokasi. Yang sebelumnya juga Intani sudah mengajak penanaman di bulan Oktober ya kalau tidak salah penanaman, kemudian bisa panen karena di petani itu kadang-kadang petani menanam belum tentu memanen. Ya, kalau peribahasa dia menanam dia menuai kadang-kadang tidak dialami oleh petani. Karena petani menanam, tengkulak menuai, gitu ya. Nah kemarin gimana tuh Mbak? Kesannya setelah ngikutin Mbak Edison, Mbak Grace ya, dari awal gitu. Saya sendiri surprise gitu ya kemarin. Alhamdulillah saya bersyukur tanam serentak, panen serentak, hasil 30% naik gitu ya. Dan Pak Guntur sampai menitikkan air mata ketika ada satu petani memberi testimoni cukup singkat. Saya sangat terbantu gitu aja, membuat Pak Guntur menangis gitu, terharu. Gimana Bang Edison sama Mbak Grace kesan setelah ikut sana? Oke, dari saya dulu ya, Pak Sigit. Iya, boleh. Jadi ternyata statement Pak Sigit itu terbantahkan. Karena saya pun yang bukan petani, saya menanam, saya menuai, Pak. Iya. Ya, padahal saya cuma mensupport dana aja, tapi saya menanam dan saya menuai. Jadi ini experience untuk saya. Ya, saya tidak pernah menanam padi, saya juga tidak pernah menuai padi, tapi saya lihat bahwa ekosistem ini berjalan dengan sempurna, ya, di mana petani yang saya lihat pada saat saya menanam, itu pula yang saya lihat pada saat menuai. Artinya
memang close loop atau ekosistem yang terbangun oleh Intani ini cukup sempurna, jadi tidak bisa memasukkan unsur-unsur lain yang memang tidak ada urusannya dengan ini, ya. Dan ini yang membuat mungkin ini menjadi cukup aman dan cukup secure dari para petani, bahwa mereka sadar mereka kami bekerja, kami berpenghasilan, dan kami bisa menghasilkan apa yang memang kami kerjakan dari ekosistem yang seperti ini. Dan ini kan memberikan kenyamanan ya Pak, memberikan kenyamanan, memberikan suatu kepastian dari mereka, dan memberikan suatu pengharapan bahwa besok kalau saya begini atau anak saya begini, maka kami akan merasakan hal yang sama. Ya, kalau dari sisi bisnis tinggal, kalau ekosistem sudah terbentuk, maka tinggal duplikasi aja Pak. Kalau punya lahan lain, duplikasi aja tempat lain, toh hasilnya akan sama. Ini yang memang kami sasar gitu ya, kira-kira. Gitu. Ya. Baik, Bang Edison. Silakan Mbak Grace. Ya. Baik, mungkin perasaannya sama dengan yang Pak Edison sampaikan ya. Kita sangat bangga mungkin ya, kalau saya sih ngerasanya bangga. Yang dulu tahun lalu dia korporasi petani ini hanya konsep gitu ya, seperti tadi Pak Sigit juga sempat mention, baru didirikan tahun lalu hanya konsep. Ternyata ketika kita jalanin gitu ya Pak, puji syukur semuanya lancar gitu, hasil panennya bagus. Kalau kata orang di daerah, saya sempat dengar gitu ya, hasil panen bagus itu juga berarti doa-doanya bagus selama masa tanam. Jadi hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita sama-sama harapkan. Jadi memang ngelihat kemarin gitu ya, hijau, kuning, semua bagus, rasanya aduh senang banget. Artinya apa? Tanifan juga ke depannya kami siap support lagi untuk bentuk kerjasama yang sama gitu ya di daerah Sukabumi dan daerah lainnya, seperti tadi Pak Edison sampaikan. Kita siap untuk ekspansi keluar Pulau Jawa atau keluar Jawa Barat, sama-sama mengusung hal yang sama untuk korporasi petani ataupun nelayan ataupun peternak yang kita juga sempat sudah sampaikan. Begitu mungkin Pak Sigit. Ya, terima kasih Mbak Grace. Nanti kita akan kupas ya pertanyaan, silakan buat teman-teman semuanya. Gimana sih cara mengajukannya? Oh, kayaknya seru banget itu ya. Baik, silakan, saya coba pengen dulu dari sisi penerima pembiayaan dan pendamping petani ini, dari ketua kelompok taninya, Kang Rian, sekaligus ketua umum Yayasan Pelestarian Ilmu Tani yang selaku sebagai hub di situ. Ada Kang Rian sudah bergabungkah di sini? Silakan memberikan bukan testimoni tapi sharing pengalamannya ya setelah bekerjasama tergabung dalam korporasi pertanian di Dusun Genteng ini. Marian sudah bergabung? Baik. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Sigit, Pak Guntur, Pak Edison, Mbak Grace dan yang lain. Pertama dari semua, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Dengan adanya program ini mempunyai dampak yang luas ya, dan sangat bermanfaat. Kemudian langsung ya, kebahagiaannya itu bukan hanya saat panen, sebetulnya kebahagiaan itu sejak mulai menanam pun mereka sudah bahagia, para penerima manfaat, karena punya kemudahan ya dari sisi, terutama dari sisi pembiayaan. Memang dinamika di lapangan, di petani juga ada seni tersendiri. Kami dari Brisma bagaimana mengelola dana itu sebaik mungkin, seamanah mungkin begitu. Kami punya namanya Brismal. Brismal itu tempat titipan dana dari investor yang kami kelola. Kemudian petani mengakses itu ke Brismal. Nah, tentunya bedanya petani mengakses langsung ke lembaga keuangan dengan ke Brismal, petani bisa bebas kapan aja datang. Nah, biasanya petani itu datangnya malam gitu, sekitar jam 7, jam 8 habis isya lah gitu ya. Mereka datang ke Brismal untuk mengkonsultasikan budidayaannya sekaligus akses keuangannya seperti apa akarnya. Nah, sebetulnya di situ peran kami mengedukasi, mensosialisasikan dengan baik bahwa ini adalah pinjaman yang harus sungguh-sungguh dipergunakan,
betul-betul dengan niat hati yang baik supaya hasilnya baik dan kita bisa sama-sama mengembalikan dana ini dan kita bisa dipercaya lagi. Nah, kemudian setelah itu baru kita cek lapangan ya, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Di sisi lain juga memang ada formulir yang kami harus isi dari Tanifan, tapi itu sebagai kewajiban kami untuk memastikan mereka menanam dengan baik gitu ya. Karena mitigasi hama dan sebagainya itu kan rentan di awal itu. Nah, di awal itu ketika musim hujan tiba, nanam aja kita 2 kali barangkali, karena bibit pertama terendam air, itu harus ditambal begitu. Kemudian nggak boleh ditinggal sawah. Kenapa? Karena air harus dikendalikan. Nah, sementara kalau petaninya malas, ini kan berisiko. Nah, tugas kamilah bagaimana semua petani kita mau bersama-sama untuk menjaga tanamannya seperti itu. Dan dengan pendekatan yang baik, dengan niat kita yang baik, sebetulnya petani itu kan sangat senang mereka itu kalau ada yang memperhatikan mereka gitu, terutama di pelaksanaan sehari-hari, sehingga tidak terlalu sulit kalau dari sisi bagaimana mengarahkan petaninya. Yang sulit itu adalah bagaimana kita bisa menjaga integriti atau semangat petani dari mulai nanam pertama sampai memanen. Maintenance-nya itu kan perlu ketelatenan. Nah, itu yang kita terus semangati. Dan alhamdulillah ya, panen sekarang ini baik itu hasilnya, insya Allah. Baik, Kang Rian, bagaimana terkait dengan syarat administrasi, proses pencairan, sulit apa enggak tuh? Wah, itu sangat surprise ya petani kita. Ini dapat uang katanya cuma modal KTP doang ini sama kakak katanya. Iya, karena kita yang ininya yang di sini gitu, yang tahu rumah kamu dan tanah kamu di mana, begitu. Bercandaan kita begitu. Oh gitu katanya. Ya, tapi secara administrasi memang ini sangat mudah sekali dan ramah terhadap pertanian gitu. Ini memang yang diharapkan petani sebetulnya solusi ya. Membayar setelah panen, secara persyaratan juga betul-betul dimudahkan gitu. Tidak ada harus kolateral atau sebagainya, tidak lah. Cukup KTP, kakak mengisi pernyataan, selesai gitu. Itu aja syaratnya. Dan mereka bisa ngambil kapanpun. Kadang ngambilnya itu jam 10 malam, tok kan bingung gitu. Saya besok harus beli pupuk ini. Gimana ini? Iya kan, cair kan begitu. Atau pagi-pagi jam 5 gitu udah pada datang. Di awal-awal seperti itu. Jarang, kadang siang tengah hari jarang itu. Adanya malam, pagi begitu. Baik, terima kasih Bang Rian, salah satu share ya bagaimana proses dan bermitra dengan dalam kolaborasi pertanian ini, korporasi petani. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya ya, silakan yang ingin bertanya dan pengen mendalami informasi yang terkait di dalam korporasi petani ini. Ada Bang Guntur, ada juga Bang Edison dari Tanihub dan Tanifan. Ada juga Mbak Grace ya bertanya bagaimana apa yang dibiayai, bagaimana cara ngajuinnya, apakah bisa menerima. Tadi Bang Edison juga menerima, Mbak Grace menjelaskan bahwa bayarnya setelah panen dan boleh Tanihub juga bisa menampung hasilnya atau off-taker hasilnya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya, raise hand boleh, kemudian mau bertanya melalui kolom chat juga silakan, nanti saya akan bacakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih bersama dengan Bang Edison dan Mbak Grace di Inspirasi Bisnis Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia di pagi hari ini.
Baik, Mbak Grace, sebetulnya apa sih yang bisa dibiayain oleh Tanifan itu? Komoditas apa saja gitu? Secara pembagian komoditas itu yang kami dana itu memang bervariasi, Pak. Dari Ya. mulai komoditas buah, sayur, kemudian peternakan sampai perikanan. Jadi memang seluruh komoditas yang memang dibutuhkan untuk dikonsumsi kita semua gitu ya, ataupun untuk produksi ekspor, kita siap untuk ini sih Pak, melakukan pendanaan seperti itu. Kalau dari masa pembiayaannya berapa lama yang bisa di-handle gitu? Rata-rata itu kami memang pendanaannya bisa sampai 2 tahun, Pak. Tapi memang untuk produk-produk komoditas yang cukup panjang gitu ya, sampai misalnya tanam vanili gitu sampai 24 bulan, kami memang mengusulkan untuk melakukan pendanaan sesuai musim panennya dulu. Jadi mungkin musim panen sekali, setelah berhasil kita bisa melakukan pendanaan kembali untuk musim panen berikutnya, hingga beban ataupun perhitungan para petani kita nggak terlalu banyak juga kan, perhitungan bunga dan sebagainya. Seperti itu. Baik, kalau misalkan ya, kita peternakan ya, kan ada yang fattening, ada yang breeding. Fattening dan breeding kan durasinya berbeda. Itu bagaimana cara menjelaskannya kepada peternak ini? Betul. Jadi memang biasanya Pak, di awal-awal itu kami akan tanya gitu ya, rencana bisnis ataupun rencana anggaran penggunaannya ini untuk apa kepada para kelompok ternak tersebut ya. Kalau misalnya dia penggemukan gitu ya, kayak misalnya domba atau kambing itu kan rata-rata mereka butuh 5 sampai 6 bulan. Tapi kalau breeding mungkin ada yang sampai 12 bulan ya Pak, tergantung jenis komoditasnya. Nah, memang untuk masa pendanaan ini juga menyesuaikan dengan kapan gitu ya ternak ini bisa menghasilkan hasil produksi yang bisa dijual. Jadi kalau memang tadi susu sapi bisa terjual setelah 8 sampai 10 bulan gitu ya, kami akan tunggu sampai masa itu. Kalau kambing dia relatif lebih singkat 5 sampai 6 bulan, kami akan tunggu sampai dengan hasil masa produksinya selesai. Jadi memang kami tidak memaksakan gitu ya, harusnya kambingnya 5-6 bulan, kita bilang oke, pendanaannya 3 bulan aja, padahal belum ada hasil produksi yang bisa dijual. Jadi memang kita bisa tanya dulu jenis komoditasnya, jenis ternaknya gitu ya, varietasnya apa, misalnya kalau tumbuh-tumbuhan butuh berapa lama sampai menghasilkan, hitungan produksinya seperti apa. Baik, Mbak Grace, luar biasa. Nah, tadi dari sisi yang mau dibiayai. Coba, saya pengen tanya ke Bang Edison. Ini kan mempertemukan antara yang punya uang, punya modal dengan yang butuh modal. Ini gimana? Gambarannya seperti apa? Ya, kami bergerak di sini, kami mempunyai basis komunitas Tani Hub Group dan juga basis yang lebih luas yang ternyata mereka cukup peduli terhadap dunia pertanian. Tapi mereka nggak tahu harus ngapain, ya. Mereka cukup peduli, mereka selalu ngomong gini, wah gimana ya kalau misalnya nanti kita nggak punya pasokan pangan yang cukup ya, bagaimana ya petani-petani itu bergerak dan bagaimana mereka membiayai keluarga mereka dan lain sebagainya. Kepedulian mereka ini yang kami eskalasi atau yang kami istilahnya kami goreng lah gitu ya, itu untuk membawa suatu keinginan bahwa mereka bisa kok berpartisipasi walaupun cuma dari rumah. Walaupun cuma dengan paling kecil di kami itu adalah dengan Rp100.000 kamu bisa berpartisipasi terhadap kelangsungan atau rantai pasok makanan ini bisa berlangsung dengan baik. Dengan cara apa? Masuk ke Tanifan. Kamu silakan pilih. Ini banyak petani-petani yang mau melakukan budidaya melon, budidaya nanas, budidaya pisang dan lain sebagainya yang mereka butuh pendanaan. Ya. Jadi dari platform kami ini, kami mencoba membawa sentimen-sentimen publik untuk bisa berpartisipasi di dunia pertanian. Tapi memang mungkin publik ini belum terlalu luas, walaupun sumber dana dari publik itu luas sekali. Ya. Akhirnya kita juga harus masuk ke dalam suatu institusi seperti perbankan. Dan ternyata perbankan pun juga mau, cuma mereka selalu terikat dengan segala aturan BI yang mengatakan harus ada kredit analisis, harus ada pengecekan slik, yang nanti kalau petaninya dicek ternyata punya tunggakan motor Rp200.000 nggak bisa dapat pinjaman dan lain sebagainya. Mereka masuk melalui channel kami, di mana kami tidak seperti perbankan, seperti yang diterangkan di awal.
bahwa kami bergerak adalah yang kami lihat produksi para petani, Bapak dan Ibu, itu yang kami tuju dan itu yang kami usung. Nah, di sini ekosistem kami bergerak dan kami memberikan pelayanan administrasi yang lebih yang lebih advance atau lebih modern dari segi perjanjian, dari segi pengakuan, dari segi semua yang berurusan dengan administrasi OJK dan perbankan, kami yang penuhi itu. Sehingga mudahnya adalah ada dana, ada keperluan pendanaan dari petani, biarkan kami bekerja di tengah-tengah untuk mempertemukan ini sehingga semua itu bisa disupport dengan sesederhana mungkin. Itu saja. Luar biasa. Selama ini kan kita sering mendengar ya, terutama di pelaku industri keuangan, bahwa mereka enggan masuk ke sektor pertanian, terutama di on-farm. Itu karena resikonya tinggi. Loh, ini Bang Edison dan teman-teman kok malah masuk ke sektor pertanian dan di on-farm pula berani gitu. Itu gimana ceritanya bisa begitu Bang Edison, dan bagaimana manage-nya gitu ya? Dan bagaimana meyakinkan kepada para calon-calon partisipan ini bahwa ini bisa dikendalikan kok. Itu ya, gimana Kang? Benar Bang Edison? Ya, jadi ini yang harus kenyataan yang mungkin Bapak-bapak para petani dan juga Ibu yang bergerak di pertanian ini harus sadar bahwa persepsi bahwa tidak komit atau tidak Jadi kalau hasil pertanian itu bisa berbelok kepada orang lain yang membayar lebih mahal, itu terjadi di persepsi masyarakat. Jeleknya lagi nih, kalau saya mendanai petani, terus tahu-tahu hasilnya bagus, petani itu bisa lari ke orang lain yang tidak mendanai, cuma untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, ini sebetulnya adalah suatu persepsi dari publik yang terjadi di petani. Apakah semua? Enggak. Itu cuma sebagian kecil yang bisa yang bisa memperburuk persepsi ini. Justru kami di sini datang, kami mengatakan bahwa dari awal penanaman sampai akhir panen dan juga penjualan barang ini sendiri kami lakukan. Oleh karena itu kami nggak bisa bergerak sendiri. Di Tani Hub Group kan kami punya off-taker. Di Tani Hub Group kami juga punya sales company atau perusahaan penjualan yang menjual produk-produk Bapak dan Ibu. Nah, di sini apakah berisiko? Tetap berisiko. Kami tahu, tapi kalau kami lihat dari social impact yang terjadi, itu akan jauh lebih besar ketimbang risiko itu sendiri. Selama kita berbicara dengan para petani bahwa komitmen itu penting sekali untuk bisa memberikan kepercayaan kepada para pemegang dana dan lain sebagainya, sehingga dukungan-dukungan terhadap input yang dibutuhkan petani itu bisa didapatkan dengan lebih mudah. Kira-kira gitu. Baik, mungkin Mbak Grace bisa menambahkan yang sudah langsung sebagai ketemu gitu ya. Ternyata bisa kok gitu. Gimana? Betul. Jadi memang sejalan dengan yang disampaikan Pak Edison ya, bahwa memang masuk ke sektor on-farm itu beresiko, tapi kita bisa melakukan berbagai macam mitigasi resikonya. Itu yang memang Pak Edison dan kami komit di Tanifan untuk benar-benar jagain di on-farm-nya. Melalui apa sih gitu ya? Kita yang pertama, kita bisa ambil contoh dari Intani gitu. Yang pertama, kita bisa lihat dari ekosistem yang terbentuk. Kita harus tahu gitu ya, dengan siapa sih kita bermitra, seperti apa pengalaman dari kelompok tani ataupun pengalaman dari ekosistem yang memang kita gandeng bareng-bareng untuk kerja. Itu sebagai mitigasi resiko yang pertama, karena nantinya gitu ya kita mengharapkan bahwa memang kemitraan yang kita jalin ini adalah kemitraan yang berkeberlanjutan. Jadi tidak hanya musim panen saat ini, tapi sampai seterusnya sampai dengan bisnis lain yang memang kita bisa ranah kita masukin. Kemudian yang kedua adalah pendampingan dengan agronomis yang memang dia memiliki pengalaman on-farm juga. Sama seperti ke Pak Sigit dan tim di lapangan, kami juga di Tanifan untuk proyek yang di luar korporasi pertanian, Pak, kami ada juga field team ya atau pegawai lapangan yang memang mereka mensupervisi ataupun melakukan pendampingan kepada para kelompok tani ataupun kelompok ternak.
Jadi bisa kita jagain tuh Pak, proses mereka day to day-nya, sampai mereka nanti panen, kualitas dan kuantitasnya terjaga. Kemudian yang ketiga adalah, peranan teknologi yang tadi sempat Pak Edison sampaikan, untuk reporting-nya, kemudian untuk mereka, membaca, forecast, supply demand yang dibutuhkan untuk misalnya kapan harus menanam melon, kapan ada kebutuhan pisang. Jadi memang berbagai macam mitigasi resiko itulah yang akhirnya memantapkan kami untuk masuk ke sektor yang menurut orang masih cukup beresiko, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Jadi memang ada pendampingnya, ada agronomisnya. Terus jangkauannya kemana, Mbak? Ini kan semakin nambah. Jangkauan kan harus semakin nambah juga itu agronomisnya. Nah, jangan-jangan saya Betul. direkrut lagi. Kalau Bapak berkenan nanti Pak Guntur mungkin akan marah ke saya ya Pak ya. Jadi memang sampai dengan saat ini kita masih di Pulau Jawa ya, dari mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan kami memang punya mimpi ya Pak tahun ini bisa ke ekspansi keluar Pulau Jawa. Jadi kalau nanti ada korporasi seperti Intani yang memang misi dan visinya sama gitu ya, kita siap untuk bergandengan tangan ekspansi keluar Pulau Jawa. Siap ya. Padahal di sini ada loh partisipan dari Flores, dari Luwu, dari Kalimantan Selatan, dari Aceh loh, Mbak. Ini siap-siap ini kita ekspansinya kayaknya akan lebih mudah ini dengan masuk ke sini nih kayaknya. Gitu. Ya, betul. Tapi memang yang harus kita ini apa ya, saya juga sadar gitu ya. Hebatnya Intani ini Pak bisa mengumpulkan semua stakeholder. Bisa membuat pupuk Indonesia digandeng bareng, BUMDes kita gandeng bareng, dan kelompok Brisma dan berbagai macam pemerintahan di sektor lokal ataupun sektor provinsi itu yang memang kita butuhkan juga dalam menjalin kemitraan berkelanjutan ini. Sustainable partnership, ini garis Betul, besarnya dari sustainable partnership. Itu yang perlu digarisbawahi ya, sustainable partnership. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dan penasaran banget gitu ya, mudah-mudahan ini bisa segera hadir nih peran Tanifan dan Tanihub itu bisa hadir sesuai impiannya, bisa melebarkan sayap dan kontribusinya hingga ke luar Jawa. Kebetulan alhamdulillah kita sudah banyak sekali teman-teman yang hadir di sini yang setiap Rabu mengikuti dari berbagai wilayah. Silakan yang ingin bertanya dan penasaran dengan ini ya, penasaran dengan konsep ini dan Tanifan ini. Mungkin Bang Baim dari tadi mau tanya itu kayaknya mau buka usaha apa bagaimana ya Bang Baim? Ya, silakan Bang Baim. Mungkin testimoni aja ya Pak Sigit ya. Ya, silakan. Ya baik, selamat pagi Pak Edison, Bu Grace. Assalamualaikum Pak Sigit. Ya. Ini menarik sekali memang kalau mengikuti panen raya yang kemarin berlangsung di Desa Ciracap, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap yang diinisiasi oleh Intani khususnya ya Pak Sigit ya, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Tanihub, Tani Group, dan khususnya Gapoktan Brisma serta Ponpes Pemberdayaan Al-Muhtadin. Memang dalam hal ini kan saya khususnya di bidang media ya Pak Sigit ya, terlibatnya dalam hal publikasi, kemudian juga menginformasikan kepada publik tentang kegiatan adanya panen raya ini, dan istilah yang mungkin masih didengar banyak orang, banyak yang salah paham tentang korporasi petani terkait itu Pak Sigit. Banyak yang menganggap korporasi petani ini sekedar perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertanian, padahal lebih dari itu, lebih ke ekosistemnya Pak Sigit ya, dimana dari hulu sampai ke hilir, kemudian juga dari mulai proses produksi, kemudian dari permodalannya sampai ke panen raya yang hasilnya kemarin. Mungkin dari saya gitu aja Pak Sigit, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terkait juga dengan pembiayaan ini menarik Pak Edison, bagaimana petani yang selama ini mungkin mengalami berbagai kesulitan persyaratan dalam peminjaman pembiayaan ke perbankan, dipermudah aksesnya, dipermudah prosesnya seperti itu melalui Tanihub dan Tani Group, dan dibantu juga oleh Intani sebagai
connecting people-nya itu ya Pak Sigit ya. Kurang lebih itu aja, saya mungkin testimoni aja Pak Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bang Baim. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut silakan Bapak Ibu yang memerlukan e-sertifikat untuk mengisi link absen yang sudah tercantum di chatroom ya, boleh. Dan Inspirasi Basic Internet juga bisa diikuti melalui channel YouTube di Indonesia Review. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, dan saat ini masih bersama kita Bang Edison dan Mbak Grace dari Tani Hub yang sangat semangat untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani, baik di komoditas pangan, ya, pertanian, kemudian peternakan maupun di perikanan. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya raise hand boleh, kemudian juga menulis di chatroom juga dipersilakan. Ini ada satu pertanyaan ya dari Pak Sutisna. Pak Sutisna ini selain petani juga beternak. Selain petani, mana Pak Sutisna ini? Saya pengen melihat nih mana peternaknya Pak Sutisna ini. Pak Sutisna. Oh, saya belum bisa melihat nih. Ini nggak pakai video rupanya beliau ini. Ya, silakan kalau mau bertanya, masih ada Mbak Grace dan Bang Edison. Maaf, sebelum sambil menanti yang bertanya, saya yang bertanya. Bang Edison itu sebetulnya latar belakangnya apa sih Pak? Kok tiba-tiba jadi senang sama pertanian? Kalau saya latar belakangnya memang penikmat kopi dan nasi liwet Pak, jadi wajar kalau saya bertani gitu Pak. Sama Pak, kalau nasi liwet sama kopi juga saya doyan Pak. Baik. Latar belakang saya adalah saya orang keuangan. Orang keuangan. Ya, saya orang keuangan. Dasar basic saya 20 tahun bergerak di bidang keuangan, ya baik itu korporasi ataupun financial services. Tapi yang sangat menarik pada saat saya bertemu dengan Tani Hub ini, ternyata konsepnya itu adalah salah satu konsep yang menjadi salah satu waktu dulu saya itu cuma berpikir bahwa kalau konsep ini ada bagus ya, tapi tidak pernah berpikir bagaimana cara melaksanakannya gitu ya. Oh iya, betul. Cuma saya bilang kalau konsep ini ada bagus ya. Terus saya berkenalan sama teman-teman di Tani Hub yang boleh dikatakan darah muda ya. Saya bilang semangat mereka luar biasa dan keinginan mereka itu untuk meningkatkan kehidupan, kesejahteraan ataupun support terhadap petani itu luar biasa. Saya bilang, apa yang saya bisa lakukan dengan ini? Ya mungkin dari keahlian saya, yaitu bidang keuangan ya. Saya bisa mendorong dari literasi keuangan, ilmu keuangan saya yang saya punya, sehingga administrasi yang akan dilaksanakan dengan riuhnya oleh para petani itu kita bikin simpel aja. Petani cukup memberikan ya KK, KTP, tanda tangan kecil, udah selesai. Dananya mereka dapat dan mereka bisa bergerak. Sehingga fokus mereka untuk produksi tidak diganggu dengan segala administrasi keuangan yang, ribet lah Pak. Kurang lebih begitu. Iya betul. Ini saya sepakat itu. Spirit untuk memudahkannya itu yang kemudian tidak gampang ditemukan Pak. Ya, jadi spirit kemudahan itu memang selama ini kenapa petani itu lebih mudah mengakses kepada para rentenir ya, pada para lintah darat gampangannya begitu, karena memang salah satunya adalah kemudahan. Ya, kayak tadi sampaikan Bang Rian tadi bahwa petani itu kalau suruh datang ke bank pagi hari nggak bisa lah, memang sudah wayahnya di sawah kan gitu ya, datangnya ya malam hari, terus persyaratannya macam-macam gitu, terus nyiapin kolateral segala macam gitu. Lah, satu-satunya tanah dia dimiliki itu kan gitu. Kadang-kadang nggak bisa, juga susah gitu ya. Baik, sekarang Mbak Grace ini kan ya tadi milenial gitu ya. Kemudian saya ketemu kadang di kafe ya, doyan juga latte gitu ya. Kemudian saya ajak ke sawah, ya mau juga gitu ya, panas-panasan gitu. Kemudian ketemu kopi juga ngopi, ketemu liwet juga liwet. Kenapa Mbak Grace tertarik di sektor pertanian ini? Jadi memang background keluarga besar saya juga petani kan Pak di Sumatera. Sebenarnya tidak terlalu hal baru ya, karena memang di belakang rumah keluarga saya juga langsung sawah, ternak sapi gitu ya dan hewan lainnya. Terus terbiasa juga memang hidup di sekitar dunia agriculture. Tapi memang kesempatan bisa berkontribusi di sektor pertanian itu baru tiba di pertengahan tahun kemarin, Pak. Dan memang ketika lihat agriculture, dunia yang baru gitu ya, untuk bisnis baru,
Dan saya bilang sih nggak ada salahnya mencoba dan cari tahu, karena memang selama kita punya keinginan untuk mengisi banyak waktu dengan hal-hal baru tuh menyenangkan. Oh, ternyata saya tahu ada satu hamparan luas gitu ya di ujung genteng yang memang kanannya pantai ya Pak ya, pantai, kirinya langsung sawah, dan semua orang bilang hebat ya, dekat air laut ada serapan air asin, ternyata hasil panennya bagus. Gitu buat saya kayak wow gitu ya. Tadi kita lihat mungkin di textbook, kita lihat di internet, kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana bagusnya kondisi alam di sana, terus bagaimana ramahnya orang-orang, terus bisa berkunjung ke pesantren gitu ya, ada desa ekowisata ya Pak ya yang dibangun gitu dengan kontribusi pemuda lokal. Itu buat saya hal-hal yang tidak bisa kita gantikan dengan menerima hal-hal yang ada di kota gitu kali ya Pak. Ya, baiklah, kalau Bang Edison kan seumuran saya ya, stok kolonial gitu ya. Saya tanya ke Mbak Grace ya, gimana sih Mbak meyakinkan teman-teman ya? Kemarin malah usianya di bawah Mbak Grace juga, milenial banget gitu ya, terjun ke sawah semua dan nyatanya nyaman gitu ya di sektor pertanian. Gimana meyakinkan mereka itu? Karena mungkin kalau di tim Tanifan ya Pak, karena mereka masih muda gitu ya, jadi mereka semangatnya tuh masih mau explore hal baru, mereka masih mau ketemu orang baru gitu ya, explore, masuk ke sawah gitu ya, lihat-lihat orang tanam dan panen seperti yang kita lakukan 2 kali belakangan ini. Jadi memang anak muda sekarang itu mereka itu tertarik ya untuk lihat gitu ya kondisi real di sekitar kita itu seperti apa. Jadi mereka mungkin bisa jadi untuk bahan pelajar sambil bahan konten mereka sendiri ya. Jadi mereka kan sekarang udah terbiasa sharing lewat sosial media. Jadi buat mereka punya pengalaman di sawah kemarin itu jadi hal-hal yang menarik untuk dibagikan ke orang-orang yang biasanya tidak ketemu langsung dengan pertanian ataupun dengan sawah seperti itu Pak. Iya, luar biasa. Mbak, mohon maaf nih, Mbak Grace dan teman-teman itu latar belakangnya apa sih pendidikannya? Kalau saya itu background-nya sekolah politik Pak. Kemudian kemarin ada beberapa teman saya memang mereka background-nya marketing, ada yang background-nya memang manajemen gitu ya. Jadi memang bervariasi sih. Ada yang agronomis nggak? Kalau yang kemarin itu yang datang belum. Itulah kadang-kadang sentilan buat saya, Mbak. Teman-teman kita yang di pertanian ada di perbankan, yang di politik ke pertanian. Jadi kita tukeran ya Pak ya. Saya tambah dikit Pak Sigit. Gimana Pak? Teman-teman yang begini. Kalau suatu saat Bapak atau Ibu datang ke headquarters Tanihub, boleh dikatakan 90% yang bekerja di Tanihub Group itu mempunyai dia mempunyai suatu yang sama bahwa mereka itu memang sangat mengusung yang namanya mensejahterakan petani. Jadi culture mereka selalu gitu. Jadi kalau mereka kembali ke tanya saya, Pak, ini dari konsep kita jauh dong. Kita kan agriculture driven. Mereka jadi selalu mengasung ke sana. Dan itu rata-rata 90% dari kami semua di sini di Tanihub berpikir hal yang sama. Simpelnya adalah gini, pada saat kami bekerja, kami di kantor itu nyeker. Kita lepas itu. Karena katanya ada filosofi yang mengatakan bahwa kalau petani masuk ke sawah lepas patu. Jadi ini filosofi kecil yang kami coba terapkan bahwa kami menghormati tempat kerja kami sendiri. Ya, itu bagaimana saya juga melihat bahwa petani juga menghormati lahan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan hal yang baik dari lahan mereka. Kami pun berharap yang sama sehingga kami bisa memberikan hal yang baik kepada orang lain dari apa yang kami kerjakan di Tanihub ini, terutama petani. Luar biasa ini memang. Ya tadi kritikan ya, sentilan Pak. Saya dikenal sebagai orang yang alumni pertanian, banyak kerja bukan di pertanian. Ini malah Mbak Grace orang politik ya, latar belakang politik, manajemen, malah pada turun ke pertanian. Ini ya sentilan dikit lah Mbak. Gitu ya. Tapi menarik ternyata ya kontribusinya. Dan selama ini Mbak Grace nih saya. Teman-teman ya, saya lagi penasaran ini. Kalau tadi bagaimana kuatnya ya seperti Bang Edison mengajak teman-teman yang milenial, kemudian saya pengen nih
Kalau Bang Edison tadi bagaimana memberikan spirit, bagaimana mensejahterakan, dia berkontribusi terhadap yang sudah susah payah menyiapkan pangan buat bangsa ya. Nah dari yang dididik, yang dikuatkan ini gimana rasanya itu? Apa hanya sekedar ngomong-ngomong doang, apa memang nyatanya sudah ketemu ya spirit itu gitu? Ya. Baik, memang kalau tadi ya seperti Pak Edison sampaikan bahwa memang di level manajemen termasuk Pak Edison itu selalu mengingatkan bahwa tadi memang misi kita ke dunia pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi memang kita nggak meninggalkan gitu ya Pak ya ruh agriculture yang memang kita bawa dan selalu kita sounding ataupun kita sebarkan ke masyarakat luas gitu, termasuk tadi dari sisi pendanaan pun kita bawa dampak sosialnya yang kita memang ingin gitu ya masyarakat lain itu kenal dan temukan gitu ya dampak sosial yang kita ciptakan. Nah, bagaimana caranya sih tadi ya Pak ya kita di kantor gitu di manajemen selalu selalu mendorong gitu ya para pegawainya kita itu juga benar-benar bersinggungan langsung ataupun bertemu langsung dengan para petani ataupun peternak, ngobrol, ketemu. Karena apa? Karena kalau kita yang kerja di sektor agriculture gitu ya tidak tahu kebutuhan mereka, tidak kenal bagaimana cara kerjanya mereka, artinya apa? Kita tidak akan bisa membuat bisnis atau kita tidak bisa menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita nggak mau gitu ya, kita bangun sebuah bisnis gitu ya, di atas kertas rasanya luar biasa, tapi saat ke lapangan, petani-peternak kita nggak bisa manfaatkan produk ini. Jadi memang kita harus terus ketemu gitu ya, harus ngobrol, oh Bapak butuhnya kebutuhannya seperti apa, kita akan perbaiki. Oh ada feedback, kalau pertanian misalnya ada kebutuhan off-taker ataupun market seperti ini, kita carikan, kita kenalkan. Jadi memang kita maunya menjadi sebuah bisnis end-to-end untuk kesejahteraan mereka. Seperti itu Pak Sigit. Baik, luar biasa sekali ya. Makanya itu harus ke lapangan ya. Bahkan nuansa petani pun harus masuk ke dalam atmosfer kantor atau bekerjanya seperti Pak Edison bilang gitu ya. Betul Pak Edison, saya juga mendampingi petani ya, sudah kita beli sepatu boot gitu ya, nggak bakal dipakai Pak ke sawah. Maka kata mereka malah susah Pak, malah gitu. Kata Pak, nanti kayak Pak Edison waktu nanam nggak bisa jalan gitu. Jadi memang gitu Pak, petani kita seperti itu memang Pak. Jadi lepas sepatu ya gitu. Baik. Kemudian saya sampaikan ini pertanyaan ke Bang Edison. Bang Edison, apa sih yang belum tercapai dari big picture atau cita-citanya Tani Hub dan Tani Fund ini, Pak? Gampang, Pak. Kami ingin berkolaborasi dengan 1 juta petani. Itu dulu step awal. Masya Allah. Ya. Saya baru 1.200 ya, Pak ya? Nah, betul. Masih Pak. banyak. Kami mengambil 1 juta petani dulu. 1 juta petani. Karena petani di Indonesia itu ada sekitar berapa ya? Sekitar hampir 13 juta atau 23 juta. 23 juta, Pak. 23 juta. Betul. Kalau 1 juta petani yang berkolaborasi sama kita, saya rasa harusnya kita bisa tersenyum lah ya. Paling enggak akses permodalan terhadap para petani itu boleh dikatakan bukan cuma melulu dari bank. Gitu ya. Mereka juga bisa belajar bagaimana bisa menghasilkan barang dengan jauh lebih baik lah. Bagaimana Pak Edison, ada komentar Bapak misalkan menghadapi isu misalkan petani cabai ngamuk-ngamuk, harganya rendah, kemudian ada di media dibuang produknya gitu. Di sisi lain kemudian lagi panen raya kayak kemarin, barang panen raya begitu bagus naik 30%, kemudian tiba-tiba seiring itu di media pemerintah mau melakukan impor beras 1 juta ton. Gimana Pak komentar Pak Edison? Oke, kalau itu saya sekali lagi yang pasti kalau pemerintah mengambil keputusan seperti itu, mereka melihat secara garis besar bahwa kebutuhan pemasukan pangan itu memang mungkin terbatas, ya. Tapi kalau memang kita bisa empowering dari dalam, kenapa tidak? Ya, jadi dan kalau yang misalnya dibuang di jalanan itu media sosial, bisa jadi beberapa hal saya lihat itu hiperbolik Pak. Kalau saya lihat, ada yang mungkin tidak, ya. Tapi beberapa teman pada saat kami mendapatkan waktu itu saya ingat sekali buah naga. Ada pernah cerita buah naga dibuang di jalanan
Lalu teman-teman kami dari yang Surabaya itu di daerah Jawa Timur, Surabaya datang ke sana. Kenapa? Ternyata yang dibuang itu buah naga yang sudah busuk, yang sudah aging. Tapi itu di twisted sedemikian rupa di media seperti bahwa harganya itu tidak masuk. Saya tidak tahu mana yang benar, mana yang real. Tapi untuk saya adalah hampir semua ya petani-petani yang engage sama kita tuh tidak pernah berbicara mengenai barang susah diambil, harganya itu adalah tiba-tiba berubah dan lain sebagainya. Tidak ada, Pak. Nah, cuma kalau jadi pembahasan di kami di dalam itu, kami belum membahas begini. Kenapa ya petani itu, ini nggak tahu kritik, nggak tahu apa, kenapa ya petani itu latahan ya? Kenapa latahan? Kalau tetangganya nanam cabai, semua nanam cabai. Kalau tetangganya melon, semua nanam melon. Nah, artinya gini, pada satu area itu akan terjadi mungkin oversupply, Pak. Iya. Nah, kami bilang gini, kenapa mereka nggak beragam ya? Kalau tetangganya satu melon, kenapa nggak cabai yang sini? Kenapa nggak yang ini? Jadi mereka dalam satu apa namanya komunitas itu atau dalam satu area itu bisa saling bersilangan, bisa memberikan kebutuhan yang saling menutupi gitu. Kalau semuanya sama satu produk, akhirnya ujung-ujungnya akan tertekan pasti dari hukum bisnis dimanapun adalah harga. Oversupply, harga pasti jatuh. Gitu ya. Itu mah udah hukum bisnis di mana-mana. Nah, jadi kalau misalnya sebagian besar 80% melon, ada mungkin yang main pisang, ada mungkin nanas gitu ya. Nah, ini mungkin nggak gampang aplikasinya, tapi paling nggak itu yang sering kita bicarakan, kenapa ya mereka nggak lihat yang lain gitu. Itu aja sih. Betul, Pak. Memang di pengalaman kami di pendampingan itu, petani itu sangat dalam arti taat dengan tradisi. Memang agriculture kan terkait dengan culture ya, tradisi memang. Memang jadi tidak banyak petani yang sudah punya jadwal tanam. Jadwal tanam misalkan berdasarkan komoditas ini gitu ya. Jadi proyeksi ke depan itu ya, bahwa ya tapi ada sih, bukan nggak ada sama sekali. Misalkan kalau Desember itu curah hujan tinggi, biasanya cabai kena patek gitu ya. Kemudian mereka paham itu, tapi kemudian kan tidak bisa berkuasa karena tanamannya lebih dipengaruhi oleh edapik dan lingkungan ya, faktor lingkungan yang lebih cenderung. Jadi tidak banyak dengan teknologi misalkan budidaya cabai di rumah kaca gitu ya. Sih memang belum banyak seperti itu, memang betul, Pak. Di sisi lain begini, Pak, kadang komoditas pertanian itu menyalahi hukum permintaan. Tadi kan supply and demand ya, kalau supply-nya banyak harga turun, udah logis, Pak. Tapi kata permintaan, ketika harga turun, permintaan akan naik. Orang cenderung belanja tambahan. Tapi kalau komoditas pertanian enggak gitu. Apakah dengan harga cabai lagi turun, kemudian masyarakat nambah beli dari sekilo menjadi 5 kilo? Enggak juga, Pak. Ya kebutuhannya 2 on ya 2 on aja, meskipun mahal ya 2 on, murah ya 2 on gitu. Jadi kadang komoditas pertanian itu tidak sesuai dengan hukum permintaan yang ada gitu ya. Bawang lagi turun, enggak juga menambahkan permintaan, orang beli bawang tambah banyak, enggak juga ya, segitu-gitu aja. Nah, jadi memang kebutuhan optimum sama suplainya ini memang manajemennya belum teratur di Indonesia ini, Pak. Ada nggak gambaran rencana Tanihub mengatur ikut berkontribusi dalam pengaturan jadwal ini, Pak? Sangat ada, Pak. Dengan 1 juta sih bisa kali ya, Pak ya? Enggak, sangat ada. Itu memang Ada, ya? yang mau saya arahkan, karena kami di Tanihub ini kami sedang membangun dari tim teknologi kami adalah supply and demand process. Baik. Di mana kami sudah mempunyai di tim supply chain kami mempunyai jadwal-jadwal permintaan dari pasar, apa saja barang-barang yang diunggulkan di waktu tertentu, saat tertentu. Sehingga demand ini kami bisa bawa ke petani. Kami bilang sama mereka, kamu boleh mau tanam ini boleh, karena demand-nya segini. Kalau saya sarankan adalah kamu tanam yang satu lagi nih, karena demand-nya ada di situ. Nah, jadi supply and demand matching ini, kalau di istilah kami supply and demand matching, kami coba isi dengan petani-petani yang memang sudah bekerja sama-sama kami. Baik itu yang kami danai maupun yang tidak. Karena ada yang korporasi-korporasi petani yang cukup besar yang tidak kami danai, kami coba kasih, ini loh ya, demand di dalam 3 bulan lagi seperti ini. Coba kamu penuhi, kamu kasih ke saya, kami akan jualkan. Karena memang di pasar itu kan kelihatan ya Pak, seperti misalnya mau menjelang Lebaran atau gimana, itu pasti kebutuhan akan cabai, bawang dan lain sebagainya meningkat. Ya, kebutuhan akan ayam, telur dan lain sebagainya juga meningkat. Di sisi mana, di daerah mana, dengan harga berapapun, kami punya datanya. Ya, betul. Kayak menarik ini Pak, karena
yang sudah terbiasa momentum-momentum seperti misalkan di Bogor ya, pokoknya tahun baru berarti menjelang tahun baru mereka sudah nanam jagung manis. Nah, karena momentum seperti itu ya. Menjelang Ramadan sudah menanam timun suri. Yang dipahami karena momentum itu dan kebiasaan sehingga dia terpola seperti itu. Tapi di luar itu terkadang-kadang tidak punya kemampuan proyeksi. Saya pikir kalau Tani Hub punya tadi yang disampaikan Pak Edison nyampe ke tingkat petani itu saya rasa akan menjadi sangat baik. Petani sudah, apalagi petani masih simpel Pak Sigit. Saya mau didampingi. Yang penting tanaman saya bisa nanam, kalau nggak bisa dimakan dia bisa dijual. Jangan sampai saya suruh nanam barang dimakan nggak bisa, dijual nggak dibeli. Ya misalkan suruh, misalkan kasus Pak, misalkan ya, suruh tanam booming jarak, Pak, jarak pagar. Suruh nanam semua. Begitu sudah musim tanam, yang nyuruh nanam nggak datang lagi. Kan bingung Pak, dimakan nggak bisa, jadi duit nggak. Nah, tapi kalau jagung, beras masih mending lah. Kalau Bapak nggak beli, saya bisa makan. Gitu. Jadi kadang-kadang sesimpel itu sebetulnya para petani kita itu. Dan nggak kapok-kapok, sudah tahu gagal, nanam lagi. Gitu. Disitulah Pak Sigit yang kadang-kadang kita harus memanage komitmen ya. Jadi semua ini kalau yang berhubungan sama Tani Hub Group itu komitmennya kita pegang dengan perjanjian yang lengkap. Jadi petani nggak usah pusing lah, pasti ada yang ngambil. Kalau mereka tiba-tiba kabur dan lain sebagainya, kami yang ngambil. Nah, yang perlu dijaga adalah kualitas. Karena selama ini kan kami berkomitmen untuk mengambil seluruh hasil pertanian yang dihasilkan. Hanya kalau kamu berbicara kualitas, ya grade A-nya kalau bisa lebih baik, banyak, kan itu kami lebih diuntungkan ya Pak ya. Iya, betul. Keadaannya grade A-nya sedikit, grade B-nya lebih banyak, bahkan grade C-nya yang udah itu, akhirnya kami harus menjual kepada customer kami yang berbeda yang tidak membutuhkan kulit, jadi cuma butuh isi dan lain sebagainya, yang pasti harga lebih murah lah. Itu mah hukum bisnis lah di mana-mana gitu. Benar ya Pak. Pak Edison nggak takut dikatakan VOC Pak, VOC gaya baru gitu. Nggak VOC Pak, kalau VOC kan udah lama Pak. Pada kenyataannya sekarang ini kami mencoba, selain kami menghubungkan public funding kepada petani, kami juga menghubungkan off-taker yang sistemnya adalah food industry, modern trade, reseller, end customer kepada para hasil-hasil petani. Sekarang Bapak kalau cuma mengharapkan rumahan Pak, dia beli cabai 2 kilo Pak. Nggak mungkin dia beli cabai 2 ton Pak. Iya. Nah, habis itu kita untuk mendapatkan bisa menjual cabai 2 ton gimana caranya? Ya saya menghubungkan dengan banyak tempat. Nah, itu bedanya Pak. Kalau VOC tanam paksa. Saya paksa beli juga. Harganya terserah saya juga. Gitu. Kalau ini kan fair trade, dibuka informasi terbuka silakan aja gitu. Mbak Grace nggak takut disebut VOC milenial Mbak Grace? Enggak Pak. Enggak ya, karena beda ya. Karena beda betul. Beda. Spiritnya beda, bentuk tadi keterpaksaan dan transparan dan keadilan dalam proses bisnis kami itu yang kami jaga sih Pak. Mantap sekali nih, baik. Luar biasa nih. Ini yang sebetulnya kuncinya sebetulnya ya. Jadi spiritnya memang beda ya. Sudah terjelas di situ bahwa pembiayaan berdampak sosial, tidak diiringi dengan tanam paksa gitu ya. Terus fair trade, terbuka informasi, ada pendampingan. Kalau VOC itu petani interlander harus bodoh, nggak boleh pinter. Nah, ini ada pendampingnya supaya pinter, nah beda. Baik, terima kasih. Baik, di sesi terakhir saya minta Pak Guntur untuk beri ulasan ya. Sudah seru banget ini pembicaraan kita. Saya rasa sudah sampai nggak sadar sudah menjelang jam 11. Kak Guntur silakan beri ulasan kita, termasuk gimana sih berani Kak Guntur mengajak Pak Edison ini berani sebagai penjamin, sebagai avalis gitu. Kenal nggak sama petaninya, tiba-tiba aku berani loh jadi penjamin gitu. Itu gimana Kak Guntur? Iya, pertama terima kasih Bang Edison sama Grace, luar biasa ini paparannya inspiring dan saya yakin banyak yang dapat dikolaborasikan dengan Tani Hub, Tani Fund, dan nanti silakan para peserta kalau ada info-info yang diperlukan bisa langsung buka di websitenya Tani Fund. Di situ bisa investasi, bisa juga permodalan. Nah, kedua, kenapa kita bisa mengelola atau petani tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit juga, Mas Rian dan juga Bang Edison, kita menggunakan hub ya,
hub dalam pelaksanaan ekosistem di lapangan ini adalah pesantren. Jadi pesantren memang kita jadikan sebagai hub yang mampu mengkoordinasikan para petani dan gabungan di lapangan, juga mengedukasi serta pendampingan. Jadi kenapa hubnya pesantren? Kemarin kita sampaikan juga, satu adalah umumnya kiainya adalah tokoh masyarakat setempat dan mereka menjadi teladan. Jadi akan beda kalau orang luar yang mengajak para warga setempat ketimbang tokoh masyarakat setempat yang mengajak. Nah ini yang akan membedakan. Nah kedua, mereka juga ada interaksi rutin, pertemuan-pertemuan tiap pekan ya, di situ yang bicara tentang masalah-masalah pengajian, ditambah membahas tentang perkembangan pertaniannya. Jadi ini yang sebetulnya menjadi kesamaan kita. Jadi bukan semata-mata penjamin atau apalis, tapi lebih pada bagaimana di ekosistem ini ada figur, ada tokoh yang bisa menjadi penggerak dan bisa dipercaya masyarakat setempat. Ini sangat penting dan ini bisa dikembangkan di berbagai komunitas lainnya. Bisa di pesantren, bisa mungkin dengan tokoh-tokoh gereja, bisa juga di lembaga-lembaga komunitas pemuda, ada figur yang bisa menjadi penggerak lah, yang bisa ikut sama-sama dengan para penerima manfaat. Di sini beneficiarinya kan petani, itu melakukan satu kegiatan dan menjadi pelaksana ekosistem itu sendiri di lapangan. Itu Mas Sigit. Makasih banyak dan diskusi hari ini sangat luar biasa. Ini makasih Bang Grace, makasih Bang Sigit, kemudian Mbak Grace, Bang Edison ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Ya, terima kasih Guntur. Sebelum ditutup Bang Guntur, ini tadi Bang Edison sama Mbak Grace itu punya cita-cita untuk berkontribusi di seluruh Indonesia, bisa berekspansi ke luar Jawa. Targetnya 1 juta petani. Bagaimana nih Kang Guntur sebagai Ketua Umum Intani? Ya, pertama ini satu opportunity yang bisa kita kolaborasikan ke depan, Bang Edison. Karena apa? Karena kami memang sedang membangun satu ekosistem pertanian, ketahanan pangan berbasis pesantren. Sekarang yang sudah berjalan ada 2, di rural farming, seperti yang sekarang kita laksanakan, di padi misalnya, kami juga dengan Mas Sigit dan kawan-kawan sudah survei di kawasan pesantren di Cipanas ya, di sana cocoknya edamame gitu kan. Kemudian kita juga sudah menyiapkan model urban farming. Urban farming kita sekarang sedang membangun greenhouse di 10 pesantren yang sudah terbangun 7 ya, 7 pesantren, dan mungkin tahun ini akan nambah lagi. Di situ juga sama, jadi urban farming itu dibuat secara produktif, aquaponik, dan kita bangun infrastruktur, bekerja sama dengan lembaga, salah satunya Bank Indonesia, kemudian modal kerjanya, yang ini yang bisa dikerjasamakan nanti dengan Tanifan dan Tanihub, dan di situ juga kita berfungsi sebagai off-taker, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, gitu kan, gitu. Nah, Tanihub juga bisa menjadi off-taker di sana. Nah, ini akhir bulan ini 7 greenhouse ini selesai, dan satunya itu ada mesin pemrosesan pengalengan jamur di Ciamis. Ini kan, nah ini juga hubnya pesantren. Jadi pesantren di Ciamis ini mengembangkan jamur dari bukan dari jerami, tetapi dari limbah aren. Dan hasilnya ternyata cukup bagus juga, cukup inovatif, dan dia adalah juara OPOP-nya Jabar ya. One pesantren, one product Jabar, dan kita kemarin support di hilirnya. Di hilirnya kita gandeng CSR, tapi untuk modal kerja mungkin nanti bisa kolaborasikan. Intani siap Pak Edison untuk mengembangkan ke berbagai daerah, jaringan kita ada di berbagai wilayah. NTB kemarin sudah masukin proposal kita untuk melon ya, melon, golden melon, dan di sana pasarnya sudah cukup bagus. Ada peternakan sapi gitu kan, dan kemarin dengan Bang Edison juga cerita kalau bagaimana kita ekspansi ke Kalimantan dan lain-lain. Jadi nanti kita kolaborasikan dengan jaringan-jaringan tadi yang ada. Dengan senang hati kalau kita bisa terus bekerja sama melayani petani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Karena pada dasarnya yang dikembangkan petani adalah bagaimana kita mengembangkan social enterprise ya di komunitas petani dan petani milenial,
sehingga di satu sisi bisa mendapatkan keuntungan ekonomi untuk kesinambungan, tapi yang utama adalah memberikan dampak sosial yang sebesar-besarnya. Jadi dari misinya kita udah sama gitu kan, semestinya udah sama juga. Jadi kolaborasi ini insya Allah akan lebih besar lagi. Siap, Bang? Mantap, siap. Dengan senang hati Bang Edison, kembangkan ke seluruh Indonesia, sejuta petani. Semangat. Baik, sebentar sebelum ditutup ini ternyata Bang Toto Hadi Priyono dari Peternakan Tabalong dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang ingin bertanya. Silakan Pak Toto. Oke, terima kasih waktu yang diberikan ke saya, Pak. Saya ingin ke Ibu Grace sama Pak Edison ini. Ya, saya adalah penggiat perikanan, Mbak, memiliki kolam lebih dari 500 unit. Nah, saat ini kondisinya cuma 35% yang berjalan karena kesulitan kemitraan dan pendanaan. Mohon izin Ibu Grace dan Mas Edison, jika ekspansi ke Kalimantan Selatan, saya siap menjadi jembatan untuk para petani. Mungkin itu, terima kasih Pak Sigit, terima kasih Ketua Umum Pak Guntur, terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tuh Pak, baru disiap langsung disambut Pak. Gimana Pak tuh Pak? 35% baru teroptimalkan loh Pak. Betul. Tabalong Pak, Tabalong. Kapan kita ke sana Pak? Lanjut Pak Edison. Ya, ini arah Banjarmasin ya Pak ya? Kalimantan Selatan kan? Tabalong Pak. Tabalong, Wilayah utara dari Kalimantan Selatan. Oke, baik, Kalimantan Selatan. Baik Pak, kami akan atur schedule sana Pak ya. Terima kasih Pak Toto. Siap. Siap. Luar biasa. Bang Aden langsung siap-siap ke sana Bang Aden ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tak terasa ini diskusi dan obrolan kita dengan Mbak Grace dan Mbak Edison, Mbak Guntur, waktunya sudah jam 11 lewat ya, karena asik sekali ini, saya tertarik sekali. Baik, penutup di sesi ini, Mbak Guntur sudah menyampaikan ulasannya. Silakan Mbak Grace dulu, baru ke Pak Edison. Baik, terima kasih Pak Sigit, Pak Guntur yang sudah memfasilitasi webinar pada siang hari ini gitu ya. Kami di Tanifan mengusung tadi sudah sering disebutkan pendanaan berdampak sosial, jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di ekosistem agriculture, termasuk pertanian, kemudian peternakan dan perikanan di Indonesia. Jadi kami siap berkolaborasi gitu ya, dan kami siap turun masuk ke sawah, ke desa-desa untuk membantu kesejahteraan para petani kita. Selamat siang. Selamat siang. Siap turun Mbak ya? Sudah terbukti. Nah, kalau siap turun sudah terbukti ini. Kemarin sudah turun ke sawah kemarin. Sudah terbukti. Siap. Silakan Bang Edison di penutupnya. Tambahan saya tidak banyak Pak. Mari kita jaga ketahanan pangan Indonesia. Ya, sebisanya kita memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan saling berkolaborasi, ya, saling komitmen dan juga saling support satu sama lainnya. Itu saja. Baik. Siap menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan kolaborasi. Closing statement dari Kang Guntur, silakan. Closing statementnya. Ya, terima kasih Pak Sigit melengkapi Bang Edison barusan. Kita bangun ketahanan pangan nasional. Mari kita tanam apa yang kita makan dan kita makan yang apa kita tanam. Jadi kita nggak perlu impor. Jadi apa yang potensi-potensi yang ada di kita konsumsi sendiri. Dan kita harus menanam apa yang memang kita konsumsi sehari-hari. Terima kasih Mas Sigit. Mantap sekali. Ayo kita makan apa yang kita tanam dan kita tanam apa yang kita makan supaya kita bisa mandiri pangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Tepuk tangan dan jempol buat inspirator kita pagi ini dan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti forum Inspirasi Bisnis Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia episode hari ini bersama inspirator kita Bang Edison dan Mbak Grace dari Tani Hub Group dan tentu bersama dengan Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia Kang Guntur Subagio yang tetap mahardika dan tetap bagja. Baik, selamat siang. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan selalu menghadirkan inspirator kita yang luar biasa. Terima kasih. Salam Intani, petani sejahtera, bangsa berdaya, Indonesia makmur sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dibuka videonya.